Assalamualaikum. Katanya jadi tukang servis itu ndak bisa kaya. Saya pernah mendengar dari media sosial seperti itu. Setelah saya mendengar itu, saya lalu merenung, apakah memang benar ya? Saya mencoba melihat dan mencontohkan diri saya sendiri. Di saat orang lain dengan hasil kerjanya sudah bisa membangun rumah dan membeli barang-barang mewah, saya sendiri di sini masih merangkak. Saya sendiri masih di bawah. Di usia yang sudah kepala 4 ini, saya kadang selalu berpikir, kalau saya menjadi tukang servis terus seperti ini, apakah fisik saya mampu? Apakah mata saya masih mampu? Apakah tangan saya masih mampu memegang solder dengan tenang tanpa gemetaran? Dan apakah pikiran saya masih mampu mengejar teknologi yang semakin hari makin canggih? Kadang di sela-sela kerja, saya suka menghayal dan berandai-andai sendiri. Seandainya saya jadi orang kaya, saya punya modal yang besar, saya ingin sekali mengembangkan usaha elektronik. Saya ingin membuat toko elektronik sendiri yang besar. Jadi selain melayani servis, saya juga bisa sambil jualan offline maupun jualan online. Saya menghayal bisa punya asisten. Saya menghayal bisa punya pegawai, anak buah yang banyak, dan saya yang mengelolanya. Jadi saya tidak bingung lagi ketika nanti anak-anak saya yang sudah besar-besar punya kebutuhan yang besar. Dan ketika hari tua itu datang, saat tangan saya sudah tidak mampu lagi memegang solder, usaha itu sudah bisa berjalan sendiri dan masa tua saya bisa lebih dengan tenang. Tapi namanya juga menghayal. Kenyataannya modal itu tidak ada. Dan akhirnya ya sudah, saya jalani saja dulu servis apa adanya seperti ini. Kadang kalau diingat-ingat lagi, suka bingung sendiri memikirkan bagaimana nasib di masa tua nanti. Namun dibalik semua kebingungan ini, saya sadar satu hal dan mencoba untuk selalu bersyukur. Biarpun sekarang langkah saya masih lambat dan serba terbatas, saya tetap bersyukur. Ruangan kecil ini masih menjadi ladang nafkah yang halal untuk keluarga saya. Saya tahu selama manusia masih punya nyawa, selama kita masih bernafas, kita pasti akan selalu diberi rezeki oleh Allah. Allah tidak akan pernah melantarkan hambanya. Allah sudah menciptakan manusia bersama dengan rezekinya masing-masing. Mau tua, mau muda, semua sudah ada porsinya. Dan kita sebagai manusia yang dibekali akal dan pikiran, tentu tidak boleh pasrah begitu saja. Kita tetap harus memikirkan masa itu datang. Kita harus tetap berusaha bagaimana caranya agar kehidupan kita di masa tua nanti tidak sampai menyusahkan atau merepotkan orang lain. Buat teman-teman semua, apa kalian punya impian atau khayalan yang sama seperti saya? Apa khayalan terbesar kalian untuk masa tua nanti? Tulis di kolom komentar ya. Mari kita saling mendoakan dan saling menyemangati sebagai sesama pejuang keluarga. Terima kasih sudah mendengarkan cerita saya hari ini. Tetap semangat dan jangan lupa bersyukur apapun kondisi kita sekarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.